Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salara Dewi dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0444366647. Saya akan membacakan teks eksplanasi tentang COVID-19. Penularan COVID-19 pada tahun 2020 lalu begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Jumlah korban dan angka kasusnya sangat kian meningkat. Jumlah kasus mencapai lebih dari 502.000 kasus di Indonesia, sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus. COVID-19 ditularkan dari seseorang yang terkena virus SARS-CoV ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan air hidung, mulut, atau bagian lain dari tubuh manusia. Penularannya dapat terjadi pada saat batuk, bersin, dan berbicara. Seseorang juga dapat terinfeksi COVID-19 bila tanpa sengaja menghirup udara dekat si penderita. Ini alasan mengapa penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang lain. Virus ini juga dapat melekat atau jatuh pada benda sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka akan dapat terinfeksi COVID-19. Ini adalah alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun pada air mengalir atau hand sanitizer. Lansia rentan mengalami sakit lebih parah bila terkena COVID-19. Seperti yang kita tahu, penularan COVID-19 tidak mengenal batasan usia. Siapa saja bisa terkena COVID-19. Namun lansia lebih rentan untuk menderita sakit parah, terutama orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah yang sangat tinggi. Lansia menjadi kelompok rentan sebab menurunnya sistem kekebalan tubuh seiringnya usia. Sejalan dengan pertambahan usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Hampir semua fungsi organ dan gerak pun menurun, diikuti dengan menurunnya imunitas sebagai pelindung tubuh yang tidak bekerja sekuat ketika masih muda. Inilah sebabnya mengapa lansia rentan terserang berbagai penyakit termasuk COVID-19. Sistem imun mereka yang lemah, belum lagi ditambah penyakit yang diderita sebelumnya. Jadi bisa dibilang penyakit bawaan gitu. Terus sehingga dapat meningkatkan risiko kematian semakin tinggi akibat COVID-19 pandemi ini. Selama pandemi, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Pandemi terus mengingatkan warga untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker. Cuci tangan mengurangi penyebaran COVID-19 karena mencegah rantai penularan melalui droplet yang menempel di tangan dari yang sebelumnya tidak terinfeksi jadi tertular akibat droplet penderita. Itu sebabnya mencuci tangan hal yang penting dilakukan selama pandemi. Sementara memakai masker dapat menghindari penularan COVID-19 yang menyebar melalui udara. Kementerian Kesehatan menemukan beberapa kasus penderita tanpa gejala. Hal ini berbahaya karena penderita tampak sehat dan tidak dapat dideteksi kecuali menggunakan tes swab atau kita sebut PCR atau antigen. Ini sebabnya warga dianjurkan mengenai masker saat beraktivitas dari luar rumah. COVID-19 menyebabkan kerugian pada berbagai sektor, mulai dari wisata, transportasi, perekonomian negara, sampai pedagang kaki lima. Semenjak aturan karantina atau pembatasan sosial berskala besar atau bisa kita sebut PSBB, semua warga dianjurkan untuk membatasi identitas keluar rumah. Oleh sebab itu, warga jarang keluar rumah. Pedagang kaki lima sepi pelanggan. Bahkan beberapa dari mereka tidak dapat berjualan karena dilarang oleh pemerintah setempat. Sementara pedagang kaki lima yang masih boleh berjualan di beberapa daerah menanggung risiko besar ketika membuka lapaknya. Pedagang kaki lima berbeda dengan warung atau rumah makan yang memiliki bangunan khusus untuk berjualan. Mereka harus berkeliling atau menetap di sudut-sudut ramai kota. Pandemi ini menyebabkan penghasilan mereka menurun secara drastis. Tak hanya itu, COVID-19 juga berdampak pada pelajar maupun mahasiswa. Banyak pelajar yang kesulitan serta harus melakukan sistem pembelajaran daring atau online.
Kabar baiknya, sistem daring ini bisa dilakukan dimanapun kita berada dan bisa tetap bersekolah. Tetapi kabar buruknya tidak semua pelajar atau mahasiswa dibekali fasilitas yang cukup untuk menjalankan sistem belajar jarak jauh tersebut. Contohnya, pelajar yang jauh di pelosok yang tidak memiliki HP atau laptop serta barang elektronik lainnya. Dikarenakan untuk kehidupan sehari-hari mereka hampir kesulitan dan juga sulitnya jaringan internet sehingga harus menempuh jarak yang jauh mendapatkan sinyal tersebut. Sekian presentasi dari saya tentang COVID-19, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.